kalau ada anak muda yang berprinsip kaya dulu baru menikah, itu keliru. Yang benar menikah dulu, baru setelah itu Allah akan membuat kita kaya. Nah, asal tuntunan agama diperhatikan. Kemudian yang ketiga, pernikahan itu adalah sarana untuk mendapatkan anak keturunan yang soleh, solihah. Karena itu Nabi berpesan, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukasir bikumul umam. Menikahlah kalian dan pilihlah pasangan hidup yang wadud, punya sifat kasih sayang, dan walud, subur, bisa memberikan anak keturunan yang banyak. Karena saya senang membanggakan banyaknya umat saya di hari kemudian kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dalam keadaan berpasang-pasangan. Sebagaimana Allah telah menciptakan malam yang gelap gulita, maka Allah juga telah menciptakan siang yang meneranginya. Sebagaimana Allah telah menciptakan bumi yang menghampar, maka Allah juga telah menciptakan langit yang menaunginya. Begitulah manusia diciptakan oleh Allah, lalu dijadikan berpasang-pasangan agar saling menyempurnakan antara satu dengan yang lainnya. Salawat dan begitu pula salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah memberikan contoh teladan yang terbaik bagi kita semua, bukan hanya bagaimana menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat, tapi juga dalam berbagai aspek kehidupan yang lainnya, termasuk bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik memperlakukan keluarganya, dan sayalah yang paling baik memperlakukan keluarga saya. Jadi paling tidak ada dua hal yang bisa kita petik sebagai pelajaran dari hadis yang pertama tadi. Yang pertama, bahwa ternyata ukuran baik buruknya seseorang tidak hanya dilihat pada saat ia berada di luar rumah, tapi ukuran baik buruknya seseorang juga bisa dilihat pada saat ia berada di dalam rumahnya. Dan boleh jadi Pak, ada laki-laki ketika ia berada di luar rumah terkesan dermawan, suka mentraktir rekan-rekannya, tapi di dalam rumah ternyata kikir terhadap istrinya sendiri, terhadap anak-anaknya sendiri.
Atau sebaliknya boleh jadi ada seorang perempuan di luar rumah yang terkesan sopan santun ketika berbicara, tapi ternyata di dalam rumah kasar terhadap suaminya sendiri, ya, keras terhadap anak-anaknya sendiri. Jadi Nabi sampaikan bahwa yang terbaik itu adalah yang terbaik memperlakukan keluarga. Kemudian pelajaran kedua yang bisa kita petik dari hadis Nabi tadi, bahwasanya beliaulah yang paling baik memperlakukan keluarganya. Jadi jika kita ingin belajar bagaimana menjalani kehidupan berkeluarga, mari kita teladani cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istri-istri beliau menjalani kehidupan rumah tangga tersebut. Insya Allah dengan cara yang seperti itu, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang bahagia dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tema yang diangkat pada kesempatan kajian kita malam hari ini, menata keluarga bahagia yang penuh berkah. Tentu saja berdasarkan perspektif atau pandangan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menggarisbawahi dua hal pokok dari tema tadi. Satu, keluarga yang bahagia. Yang kedua, keluarga yang berberkah. Bahagia dulu. Apa sebetulnya ukuran kebahagiaan itu? Tentu jika pertanyaan ini ditanyakan pada kita semua, boleh jadi jawabannya relatif akan berbeda-beda. Nah, tapi paling tidak kebahagiaan itu sesungguhnya ada yang sekedar kebahagiaan di dunia saja, dan ada juga kebahagiaan dunia dan akhirat. Boleh jadi ada keluarga yang terkesan bahagia kehidupannya di dunia ini karena hidup dalam limpahan harta, ya, akan tetapi belum tentu di akhirat nanti juga akan menjadi keluarga yang bahagia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat tadi saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 200 sampai 202. Allah berfirman, "Faminan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Maka sebagian manusia itu ada yang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Tuhan kami, berikanlah kepada kami kesenangan di dunia." Jadi yang diminta hanya untuk dunia saja. Maka Allah tegaskan, "Wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Orang yang seperti ini di akhirat nanti tidak akan ada bagiannya meskipun hanya sedikit saja. Wa minhum may yaqul, dan sebagian manusia ada juga yang mengucapkan dalam doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat, dan pelihara kami dari siksa neraka. Terhadap orang yang seperti ini Allah menjawab, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah yang akan dapat bagian sesuai dengan hasil usahanya, dan Allah itu sangatlah cepat perhitungannya. Bapak Ibu hadirin yang semoga dirahmati, dimuliakan SWT. Jadi kita ingin tidak hanya sekedar dikumpulkan sebagai satu keluarga di dunia, tapi kita juga ingin bagaimana supaya kita dikumpulkan sebagai satu keluarga di dalam surga kelak. Nah, di surah Al-Furqan misalnya ayat 74, Allah Subhanahu wa taala mengajari kita hamba-hambanya untuk membaca doa yang bunyinya seperti ini. Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan kami, jadikanlah pasangan hidup kami dan anak keturunan kami sebagai qurrata a'yun, penyejuk mata, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Apa yang dimaksud jadikan pasangan hidup, jadikan anak keturunan sebagai qurrata a'yun, penyejuk mata? Sebagian ahli tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud di situ adalah melihat hal-hal yang baik pada istri kita, Pak, kalau kita sebagai laki-laki, atau pada suami untuk ibu-ibu, ya, melihat hal-hal yang baik pada anak-anak kita. Kemudian
hal tersebut mendatangkan rasa bahagia di dalam hati karena kita melihat kebaikan-kebaikan tersebut. Lalu kemudian karena kebahagiaan itu membuat air mata kita menetes, dan air mata itu terasa sejuk di pipi. Karena orang menangis itu secara umum ada dua macam. Ada yang menangis karena kebahagiaan, ada juga yang menangis karena kesedihan, karena punya masalah, dan seterusnya. Sifat air mata yang keluar dalam dua keadaan itu berbeda. Kalau air mata yang keluar karena kebahagiaan itu terasa sejuk di pipi. Tapi kalau air mata yang keluar karena kesedihan, karena ada masalah, itu biasanya terasa panas di pipi. Karena itu dalam ayat tadi disebut, jadikan pasangan hidup dan anak keturunan kami sebagai qurrata a'yun, penyejuk mata. Artinya membuat air mata kita menetes, terasa sejuk di pipi. Karena air mata yang keluar itu adalah air mata kebahagiaan. Nah, begitu juga di surah Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa taala menceritakan ya tentang satu keluarga yang dikumpulkan dalam surga Ar-Ra'd ayat 23. Wa jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa zurriyatihim. Surga Adan itu mereka akan memasukinya bersama dengan bapak-bapaknya, keturunannya ke atas, kemudian pasangannya, istrinya, dan anak-anaknya. Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini menyatakan bahwa berdasarkan sekian banyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengumpulkan orang-orang yang beriman itu satu keluarga di dalam surga kelak, selama mereka semua beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun pada awalnya boleh jadi tempatnya berbeda di dalam surga. Karena kalau diukur Pak, ya, tingkat keimanan kita, ibadah kita, kesalehan kita, akhlak kita, boleh jadi suami istri itu tidak sama. Orang tua dengan anak tidak sama. Contoh misalnya, seorang istri hampir setiap malam dia bangun untuk salat tahajud. Suaminya juga hampir tiap malam bangun, tapi bangun untuk nonton bola. Nah, ini kan mestinya tempatnya di surga beda. Istri di atas karena rajin salat, suami di bawah saja karena rajinnya nonton bola. Tapi karena ada ikatan suami istri, maka yang tempatnya di atas si istri tadi dia akan tarik itu suaminya yang tadinya di bawah, sehingga berada satu level nanti dalam surga. Ya, begitu juga misalnya orang tua Pak, ya ibadahnya biasa-biasa saja. Anaknya hafal Al-Qur'an, lebih rajin ibadahnya, maka tempatnya di atas. Tapi karena anak itu senantiasa mendoakan orang tuanya semasa hidupnya di dunia, memintakan pengampunan kepada Allah SWT untuk orang tuanya, maka orang tuanya yang tadinya ada di bawah kemudian diangkat naik sehingga berada satu tempat bersama dengan anak. Jadi kita semua itu sangat berharap mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di dalam surga oleh Allah SWT bersama dengan keluarga-keluarga kita. Apalah artinya kita disatukan dalam kehidupan keluarga di dunia ini kalau kemudian kita dipisahkan, dicerai-beraikan nanti di hari kemudian kelak. Bapak Ibu yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu tanggung jawab kita dalam menjalani kehidupan berkeluarga ini mesti diperhatikan dengan baik. Di surah At-Tahrim ayat yang ke-6 Allah SWT mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, ini kita mesti punya tanggung jawab terhadap keluarga kita. Atau tadi yang kedua, kehidupan keluarga yang berberkah. Tadi itu bahagia, sekarang berkah. Apa sebetulnya dimaksud dengan berkah itu? Berkah itu menurut para ulama kita adalah ayyu'tiyasyai aksar mimma huwa mutawakka, sesuatu yang bisa memberi lebih dari yang biasa, itulah berkah. Jadi kalau ada sesuatu bisa memberikan lebih dari yang biasa, maka itu namanya berkah. Contoh, misalnya air satu gelas ini Pak, kalau menurut ukuran normal, ukuran yang biasa, paling satu orang saja yang minum dan hilang rasa hausnya. Itu ukuran normalnya, ukuran biasanya. Tapi kalau misalnya terjadi ada air satu gelas, ganti-gantian Pak kita yang ada dalam masjid ini ya untuk meminumnya dan semua hilang rasa hausnya, itu artinya air ini adalah air yang berberkah karena dia memberikan yang lebih daripada yang biasa. Maka kalau dikatakan keluarga yang berberkah,
maknanya adalah keluarga yang memberikan nilai lebih kepada kita. Ada seseorang sebelum dia menikah, sebelum berumah tangga, sebelum berkeluarga, salatnya masih bolong-bolong. Begitu dia berkeluarga, salatnya sudah rajin, tidak ada lagi salat yang ditinggalkan. Berarti keluarganya berberkah, memberikan nilai lebih dalam kehidupannya. Tapi sebaliknya, kalau ada seseorang sebelum dia menikah, sebelum berkeluarga, rajin salat, begitu dia menikah sudah malas pergi ke masjid, berarti keluarganya itu tidak berberkah karena tidak memberikan nilai lebih. Nah, yang kita harapkan bukan saja merasa bahagia, tapi bagaimana supaya keluarga kita itu berberkah, memberikan nilai lebih dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati, dimuliakan Allah. Oleh karena itu kita akan mulai membicarakan dari pintu gerbang untuk memasuki kehidupan berkeluarga itu. Pintu gerbangnya tentu saja adalah pernikahan. Nah, ada dua istilah yang paling sering digunakan di dalam Al-Quran dan hadis untuk menamai ikatan lahir batin yang menyatukan antara seorang laki-laki dan perempuan. Yang pertama yaitu an-nikah. An-nikah biasa diterjemahkan dengan pernikahan. Yang kedua az-zawaj. Sekalipun dalam bentuk masdar seperti yang disebut dalam Al-Quran, tapi dalam bentuk fi'il kata kerja itu banyak sekali. Di hadis jauh lebih banyak lagi. Zawaj biasa diterjemahkan dengan perkawinan. Secara sepintas sepertinya sama saja antara pernikahan dan perkawinan itu, tapi sebetulnya ada perbedaannya. Apa bedanya? Kalau zawaj artinya adalah menyandingkan dan memasangkan. Misalnya Pak ya, ada dua gelas kemudian dipasangkan, ini namanya zawaj, disandingkan. Tapi kalau nikah itu maknanya adalah menyatukan dan memadukan. Nah, maka nikah itu relatif lebih sulit daripada perkawinan. Baik, satu ilustrasi. Pernah ada akad nikah, bapak penghulu pada saat ijab kabul mengucapkan seperti ini: saya kawinkan dan nikahkan saudara dengan Fulana binti Fulan dengan mahar sekian-sekian. Lalu kemudian calon mempelai laki-lakinya menjawab, jawabannya seperti ini, Pak: kalau kawinnya saya terima, adapun nikahnya mudah-mudahan saya bisa. Nah, berarti ada bedanya. Kawinnya dipastikan diterima, nikahnya mudah-mudahan bisa. Nah, kenapa demikian? Karena zawaj tadi itu hanya sekadar dipasangkan jadi suami istri. Kalau sekadar dipasangkan jadi suami istri itu relatif mudah. Yang susah itu nikah. Karena nikah artinya menyatukan dan memadukan. Contoh Pak ya, pernah ada seorang bapak cerita ke saya, Ustaz, baru-baru ini anak perempuan saya menikah. Saya ucapkan selamat. Ya, selamat Pak, anaknya sudah menikah. Tapi ada sedikit masalahnya. Saya tanya, apa masalahnya Pak? Anak perempuan saya itu, kata beliau, susah tidur kalau tidak pakai kelambu. Nah, terus masalahnya di mana Pak? Masalahnya suaminya susah tidur kalau pakai kelambu. Nah, ini tidurnya mau sama-sama Pak. Ya, yang satu mau pakai kelambu, yang satu tidak mau pakai. Saya tanya, gimana solusinya itu Ustaz? Saya sampaikan, mudah saja itu Pak. Gimana caranya? Tidak apa-apa, di awal malam yang satu di dalam kelambu, yang satu di luar kelambu. Nanti insya Allah seiring dengan beranjaknya waktu malam, nanti kelambunya jatuh sendiri itu Pak. Nah, saya contoh yang lain. Boleh jadi salah seorang di antara keduanya susah tidur Pak kalau lampunya tidak dimatikan. Sebaliknya pasangan hidupnya tidak bisa tidur kalau lampunya tidak dinyalakan. Nah, ini tidurnya mau sama-sama. Yang satu maunya lampu menyala, yang satu maunya lampu dimatikan. Jadi jalan keluarnya seperti apa? Ya, ambil saja jalan tengahnya yang remang-remang. Tidak terlalu menyala tapi tidak dimatikan juga. Nah, itulah pernikahan Pak. Bagaimana sifat, karakter dan pembawaan yang berbeda. Ada yang lebih menarik lagi di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menamai pernikahan itu dengan istilah misaqan ghalidha. Di surah An-Nisa ayat 21 Allah berfirman, wa akhadna minkum misaqan ghalidha. Istri-istrimu telah mengambil dari kalian misaqan ghalidha. Misaq itu artinya perjanjian, ghalidha artinya kokoh dan kuat. Di dalam Al-Quran hanya 3 saja akad yang diistilahkan dengan misaqan ghalidha oleh Allah. Yang pertama yaitu perjanjian antara Allah dengan para rasul. Yang kedua perjanjian antara Allah dengan Bani Israel. Dan yang ketiga akad nikah. Ini menunjukkan betapa kokoh dan kuatnya akad nikah itu. Sebegitu kokoh dan kuat
sehingga kematian salah seorang di antara keduanya tidak memisahkan mereka untuk selamanya. Mereka berpisah itu hanya untuk sementara waktu saja, karena insya Allah seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam surga akan kembali disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada surah Yasin Allah berfirman, "Inna ashabal jannatil yauma fi sughulin fakihun hum wa aswajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun." Sesungguhnya penghuni surga pada hari ini sibuk dalam kesenangannya. Mereka bersama dengan pasangan hidupnya duduk-duduk santai bertelekan di atas dipan-dipan yang di atasnya ada naungan. Jadi ayat tadi menyatakan bahwa penghuni surga itu hum wa aswajuhum, mereka bersama dengan pasangannya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam surga itu tidak ada yang jomblo. Ya, semua pasti punya pasangan. Kalau di dunia Pak, ada laki-laki yang tidak menikah sampai dia meninggal, kalau dia masuk surga insya Allah dipasangkan dengan bidadari. Ya, untuk setiap satu orang laki-laki penghuni surga, sekurang-kurangnya akan dipasangkan dengan 70 bidadari. Nah, itu paling sedikit. Nah. Terus sebaliknya, kalau ada perempuan yang tidak menikah sampai dia meninggalkan dunia ini, kalau dia masuk surga akan dipasangkan dengan laki-laki soleh yang masuk surga. Contoh yang paling mudah, Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, kan tidak menikah Pak, tapi Maryam itu akan masuk surga, bahkan disebut sebagai penghulu wanita di dalam surga. Jadi nanti di surga siapa yang akan menjadi suaminya Maryam? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, kalau misalnya Pak, ya, ada laki-laki yang punya istri lebih dari satu, semuanya masuk surga, ya, maka insya Allah dia akan dipasangkan dengan semua istrinya di dalam surga. Tidak usah khawatir Bu ya, karena tidak ada lagi rasa cemburu di antara sesama istri dalam beda di dunia yang masih besar kecemburuannya. Nah, tapi yang agak susah itu kalau ada perempuan yang pernah menikah lebih dari satu kali, karena tidak mungkin dipasangkan dengan semua istrinya dengan semua suaminya di dalam surga. Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu, ada seorang perempuan sudah menikah, suaminya meninggal terus dia menikah lagi, dia akan dipasangkan dengan suami yang mana? Nah, semuanya masuk surga. Ada dua riwayat. Riwayat pertama menyatakan dia akan dipasangkan dengan suaminya yang paling terakhir. Itulah sebabnya beberapa sahabat Nabi sebelum wafat pesan baik-baik kepada istrinya. Pesannya apa? Kalau kamu benar-benar mencintai saya, ingin sama-sama dengan saya di surga, jangan sekali-kali menikah lagi sepeninggal saya. Kalau kamu menikah lagi, kita tidak sama-sama itu di surga. Kamu akan bersama dengan suamimu yang paling terakhir. Nah, sebagian ulama juga menjelaskan itulah di antara hikmahnya, sehingga istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada lagi yang menikah sepeninggalnya Nabi, karena semua mau sama-sama dengan Rasulullah SAW di dalam surga. Meskipun ada juga ulama yang menyatakan mereka memang tidak boleh dinikahi, karena istri-istri Nabi itu digelari sebagai ummul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Tidak boleh kita menikahi ibu kita sendiri ya. Kalau misalnya ada yang pasangan hidupnya di dunia kafir, tidak masuk surga, maka kalau dia perempuan, dia akan dipasangkan dengan laki-laki saleh yang masuk surga. Seperti misalnya Asia, istrinya Fir'aun Pak, kan Fir'aun ini kafir, tapi istrinya beriman, nanti akan masuk surga. Terus dia akan dipasangkan dengan siapa dalam surga? Dalam kitab yang sama, kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis Ibnu Katsir, disebutkan bahwa beliau juga akan dipasangkan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, intinya adalah semua penghuni surga itu pasti mempunyai pasangan. Itulah kuatnya ikatan pernikahan tersebut, disebut dengan misakan walidah. Nah, pernikahan sebagai pintu gerbang utama untuk memasuki kehidupan berkeluarga itu punya banyak sekali keutamaan. Di antaranya adalah untuk ketenangan hidup, ketentraman batin. Di surah Ar-Rum 21 Allah tegaskan, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Intinya adalah pernikahan bisa mendatangkan ketenangan batin, ketentraman jiwa. Nah, karena itu saya sarankan kalau ada di antara kita ini yang hadir yang biasa sakit kepala,
selalu gelisah dalam hidup, sering dilanda kecemasan. Sudah banyak obat yang dikonsumsi tidak bisa sembuh sakit kepalanya. Sudah banyak usaha yang dicoba tidak bisa hilang kegelisahannya. Menikah saja, insya Allah kalau sudah menikah langsung sembuh sakit kepalanya. Ya, kegelisahan itu akan segera hilang. Bagaimana Ustaz, saya sudah menikah tapi masih gelisah terus? Nah, kalau yang laki-laki Pak, coba menikah lagi. Insya Allah setelah itu Allah akan berikan ketenangan. Ya. Sudah 2 kali menikah masih gelisah terus, coba menikah lagi Pak. Tapi saya yakin Ibu ya, sebelum Ibu yang di belakang ini protes ya, saya yakin cukup 1 kali sajalah, asalkan tuntunan agama diperhatikan dengan baik. Insya Allah ketenangan hidup itu akan kita rasakan. Bukan karena tidak boleh Pak ya, jelas poligami itu dibolehkan oleh Allah SWT. Tapi seorang suami yang di dalam hatinya ada mawaddah, ada rasa sayang yang mendalam terhadap istrinya, dia tidak akan menikah lagi selama tidak ada alasan yang cukup kuat untuk itu. Setuju Budi? Setuju Pak. Tapi masih ada lanjutannya ini Bu. Apa lanjutannya? Dan seorang istri yang dalam hatinya ada rahmah, ada rasa sayang yang mendalam terhadap suaminya, maka dia tidak akan pernah melarang suaminya yang ingin menikah lagi selama ada alasan yang kuat untuk itu. Jadi mestinya istrinya yang mendorong suaminya, tapi suaminya yang tidak mau Pak, tidak mau menolak maksudnya. Bapak Ibu yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ketenangan. Yang berikutnya, pernikahan itu insya Allah akan mendatangkan rezeki. Jaminan Allah dalam Al-Quran pada surah An-Nur, yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau tadinya mereka fakir, mereka miskin, Allah akan membuat mereka kaya setelah menikah. Jadi kalau ada anak muda yang berprinsip kaya dulu baru menikah, itu keliru. Yang benar menikah dulu, baru setelah itu Allah akan membuat kita kaya. Nah, asal tuntunan agama diperhatikan. Kemudian yang ketiga, pernikahan itu adalah sarana untuk mendapatkan anak keturunan yang soleh, solihah. Karena itu Nabi berpesan, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukasir bikumul umam. Menikahlah kalian dan pilihlah pasangan hidup yang wadud, punya sifat kasih sayang, dan walud, subur, bisa memberikan anak keturunan yang banyak. Karena saya senang membanggakan banyaknya umat saya di hari kemudian kelak. Kalau ada ibu-ibu yang di belakang yang tidak mau punya banyak anak, berarti ibu ingin membuat sedih hatinya Nabi. Karena yang membuat senang hatinya Nabi apabila jumlah umatnya itu banyak. Karena itu perbanyak anak keturunan. Kalau orang Pak biasa mengatakan 2 anak cukup, itu benar sekali. Artinya kalau 1 anak masih kurang ya, 2 anak baru cukup. Tapi kalau 3 anak itu yang baik ya. 4 baik sekali ya. 5 anak itu yang istimewa ya. 6 tambah istimewa, 7 semakin istimewa, 8 yang luar biasa, 9 spesial, 10 yang mantap ya. Kalau 11 anak kesebelasan Pak itu namanya. Jadi menikahlah dan perbanyak anak. Meskipun mohon maaf, kalau saya sendiri istri saya baru 6 ya, anaknya ya. Nah, itu pesannya Nabi, menikah dan perbanyak anak keturunan. Kalau ada yang belum punya anak atau sudah punya anak tapi masih mau tambah anak, rahasianya ada di surah Nuh. Surah Nuh. Pernah ada suami istri tinggal di salah satu negara Arab, puluhan tahun berumah tangga tidak ada anaknya. Udah keliling dunia Pak berobat, tidak ada hasil. Pulang kembali ke negaranya. Suatu hari putar siaran radio, dengar ceramah agama, kajian tafsir surah Nuh. Nah, di situ Allah janji, siapa yang rajin beristighfar, wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah akan perbanyak hartanya dan Allah akan perbanyak anaknya. Nah, begitu mendengar kajian tersebut, suami istri sepakat, pagi-pagi istighfar, sore istighfar. Diniatkan mudah-mudahan dengan berkah istighfar itu Allah memberikan anak keturunan. Apa yang terjadi? Alhamdulillah. Bulan itu juga istrinya langsung hamil. Dan 9 bulan kemudian melahirkan anak yang pertama, anak laki-laki. Tapi kisahnya tidak sampai di situ Pak. Begitu habis masa nifasnya, hamil lagi. 9 bulan kemudian melahirkan lagi anak yang kedua, tetap laki-laki. Belum selesai ceritanya. Habis masa nifasnya, hamil lagi.
9 bulan kemudian melahirkan anak yang ketiga, masih laki-laki. Setelah 3 anaknya laki-laki semua, si istri berkata sama suaminya, kata sang istri, Pak, barangkali bagus kalau kita istirahat dulu, berhenti dulu istighfar. No, sudah 3 anak ini kecil-kecil semua, udah repot Pak mengurusi anaknya. Akhirnya dihentikan istighfarnya untuk sementara dengan niat punya anak. Nanti setelah agak besar-besar gantian, suaminya yang berkata sama istrinya, Bu, bagaimana kalau kita istighfar lagi? Mudah-mudahan yang keempat anak perempuan, istighfar lagi Pak, alhamdulillah hamil lagi, melahirkan anak yang keempat, kali ini anak perempuan. Nah, tidak usah jauh-jauh. Pernah suatu waktu saya selesai ceramah di Masjid Nurul Amri, sekarang namanya Rahmatul Ilham, di Balai Kota Makassar. Setiap bulan saya isi kajian pada sana, Selasa pekan ketiga. Nah, suatu waktu selesai ceramah, ada ibu-ibu datang, dia sampaikan, Ustaz, mohon maaf, kalau bisa ada waktunya selesai salat sunnah jangan dulu langsung pulang, ada yang saya mau ceritakan. Nah, jadi selesai salat pas saya duduk-duduk, saya tunggu ibu itu, ibunya datang. Terus saya tanya, "Di, ada apa Bu?" Kata si ibu, "Ustaz, saya hamil 2 bulan." Saya kaget Pak, kenapa kehamilannya dilaporkan ke saya? Jadi saya tanya baik-baik, terus apa hubungannya dengan saya Bu? Kata si ibu, "Oh ini karena kita Ustaz." Tambah kaget saya. Maksudnya gimana Bu, ibu hamil 2 bulan karena saya? Kata si ibu, kan 2 bulan yang lalu Ustaz ceramah di sini dan disampaikan kalau ada yang mau punya anak keturunan, perbanyak istighfar. Alhamdulillah, saya amalkan Ustaz. Setiap pagi, sore, saya sama suami istighfar 50 kali. Alhamdulillah sekarang saya hamil. Padahal dokter memvonis saya sudah susah hamil. Oh, alhamdulillah Bu, ternyata itu yang ibu maksud. Saya sudah sempat was-was. Padahal yang saya sampaikan waktu ceramah itu 100 kali, tapi ibunya amalkan separuhnya saja, cuma 50 kali. Mungkin dibagi 2 dengan suaminya. Alhamdulillah tetap hamil. Nah, kemudian yang berikutnya, pernikahan itu untuk kesempurnaan agama. Idza tasawwajal abdu faqad kamula nisfu dini. Apabila seorang hamba itu sudah menikah, sempurna separuh agamanya. Falyattaqillaha fin nisfil baqi. Tinggal dia bertakwa pada separuh yang tersisa. Itulah sebabnya sebagian ulama kita berpendapat dalam mazhab Malikiyah Pak, kalau ada 2 laki-laki sama fasihnya bacaan Al-Qur'annya, sama banyaknya hafalannya, ya, pengetahuan agama relatif sama, pengetahuan tentang fikih relatif sama, umur sebaya, didahulukan jadi imam salat yang sudah menikah daripada yang belum menikah. Karena yang sudah menikah itu sudah mendapatkan separuh kesempurnaan agama. Itulah pentingnya pernikahan. Tentu ini semua baru bisa kita peroleh kalau tuntunan agama diperhatikan. Apa saja itu? Yang pertama sekali, niat yang ikhlas. Jadi kalau kita ingin menikah, membangun bahtera rumah tangga, menata keluarga seperti tema kita malam hari ini, niatnya itu yang mesti diperbaiki lebih dahulu. Ya, niatnya diperbaiki. Kalau misalnya, mohon maaf Pak ya, kalau bapak-bapak saya tanya, dulu waktu menikah Pak niatnya apa Pak? Waktu menikah niatnya apa? Mau punya istri itu untuk apa sebetulnya? Jangan-jangan tidak mau punya keturunan, ingin punya keturunan. Baik, 1. Ada lagi yang lain Pak niatnya? Ibadah, ya, untuk ibadah. Ibu-ibu, dulu waktu pilih suami Bu, niatnya apa Bu? Ketika menikah? Bahagia dunia akhirat, alhamdulillah. Ini Pak ya, kalau misalnya ada yang menikah Pak dengan niat untuk punya keturunan, nanti kalau dia tidak punya keturunan dia akan kecewa. Karena tujuannya untuk itu. Kalau misalnya ada suami, ada laki-laki Pak yang menikah, kenapa mau menikah? Saya mau ada yang mengurusi saya. Nanti kalau tidak diurusi kecewa Pak. Kalau misalnya ada perempuan, kenapa mau menikah? Supaya ada yang antar-antar saya kemana-mana. Nah, nanti kalau tidak ada yang antar-antar, tidak diantar-antar oleh suaminya, pasti kita akan kecewa. Jadi kita menikah itu tadi bagus, ingin bahagia dunia akhirat. Jadi pernikahan itu sarana untuk mendapatkan keridaan Allah yang bisa mengantarkan kita ke dalam surganya, bahagia nanti dari kemudian kelak. Sehingga kalaupun misalnya ternyata istri tidak sesuai dengan yang kita harapkan, itu kita jadikan sebagai ladang amal, kita bersabar. Maka kesabaran dengan istri yang tidak sesuai dengan harapan itu akan mampu mewujudkan niat kita. Kalau misalnya Pak, ada perempuan ya, niatnya menikah sekali lagi untuk dapat ridha Allah,
ya, dapat keridhaan Allah, ingin bahagia di hari kemudian kelak, menjadi sarana untuk masuk surga, meskipun suaminya ternyata tidak sesuai dengan harapannya, dia tidak akan kecewa, dia akan sabar. Sabarnya itulah yang akan membuat dia mendapatkan apa yang diharapkan itu. Nah, karena intinya bagi seorang mukmin semua kejadian itu baik, tergantung cara kita menyikapi. Kalau dapat istri sesuai dengan keinginan, kita bersyukur. Kesyukuran itulah akan membuat kita masuk surga. Kalau ternyata kita punya istri atau punya suami tidak sesuai dengan harapan, kita bersabar. Kesabaran itu pun insya Allah juga akan mengantarkan kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niatnya diluruskan. Jangan menikah misalnya hanya karena ikut-ikutan, ya, takut dikatakan terlambat menikah, apalagi kalau pertimbangan dunia. Nabi ingatkan, siapa yang memilih istri man tasawwaja imra'atan limaliha, hanya karena faktor harta, lam yasidhullahu illa faqra. Tidak ada yang dia dapat dalam pernikahan kecuali kemiskinan. Siapa yang memilih pasangan hidup hanya melihat status sosial, tidak akan ada yang dia dapat dalam pernikahan kecuali kehinaan. Tapi kalau kita memilih pasangan hidup karena agamanya, akhlaknya, insya Allah pernikahan itu dilanggengkan oleh Allah SWT. Keluarga kita akan menjadi keluarga yang bahagia. Niatnya yang mesti diluruskan dulu. Nah, yang kedua, miliki ilmunya. Tidak cukup hanya dengan niat saja, kita mesti miliki ilmu. Mulai dari yang sederhana. Yang sederhana misalnya apa? Ketika seorang laki-laki, Pak, pertama kali menyentuh istrinya, bagian apanya yang pertama disentuh? Dulu waktu menyentuh istri, Pak, apanya yang pertama disentuh? Ibu, pertama kali disentuh bagian apanya, Bu, yang pertama disentuh? Nabi ajarkan, ketika seorang suami pertama kali menyentuh istrinya, hendaklah ia menyentuh ubun-ubunnya. Ubun-ubun, bukan umbul-umbul, Pak, ya, ubun-ubun. Ubun-ubun. Ya. Sambil baca doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltah alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltah alaihi. Ya Allah, saya minta kepadamu kebaikan istri saya dan kebaikan yang sudah melekat pada dirinya sejak ia lahir. Dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan istri saya dan keburukan yang sudah melekat pada dirinya sejak ia lahir. Itu yang dibaca, Pak. Nanti ibu-ibu silakan diingat-ingat kembali. Kalau waktu pertama kali dulu disentuh, Bu, tidak seperti itu. Pulang dari sini, tiba di rumah, minta sama suaminya, Pak, sepertinya salah sentuh dulu. Bagus kalau disentuh lagi kembali. Tidak ada kadaluarsanya, Bu. Ya. Yang lebih utama lagi, miliki ilmu tentang apa yang menjadi kewajiban dan hak kita dalam rumah tangga itu, dalam kehidupan keluarga. Ketika seseorang menghadiri acara pernikahan, kan Nabi ajari kita untuk baca doa. Doanya seperti ini. Barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Sayangnya doa ini sering diterjemahkan ringkas. Saya baca, Pak, di terjemahan itu banyak kan menerjemahkan seperti ini, termasuk di undangan-undangan. Kalau ada undangan, tulis doa itu cuma diterjemahkan seperti ini. Semoga Allah memberkahimu dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Padahal dalam doa tadi kata baraka itu disebut 2 kali. Barakallahu lak wa baraka alai. Maknanya apa? Semoga Allah memberikan berkah untukmu, wa baraka alaik, dan semoga Allah memberikan berkah atasmu. Apa bedanya, Pak, untukmu dengan atasmu? Sama di surah Al-Baqarah ayat-ayat yang terakhir itu, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Jadi beda itu laha dengan alaiha. Sama dengan beda barakallahu lak dengan wa baraka alaik. Kalau la itu digunakan untuk sesuatu yang menguntungkan. Tapi makna doa tadi adalah semoga Allah memberikan berkah atas atau untuk hak-hak yang akan kamu peroleh dalam keluarga. Dan semoga Allah juga memberikan berkah atas kewajiban yang akan dibebankan kepadamu dalam keluarga. Itu menunjukkan bahwa yang namanya keluarga itu ada kewajiban dan ada hak. Saya mulai dengan yang kewajiban dan hak bersama dulu. 1. Di Al-Quran disebutkan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri itu pakaiannya suami, suami itu pakaiannya istri. Apa maksudnya pakaian? 1, Pak, pakaian itu fungsi utamanya penutup aurat. Maka seorang suami mesti tutupi aurat istri, istri tutupi aurat suami. Aurat dalam arti kekurangan, kejelekan, keburukan, cacat dan aib.
Jangan sampai seorang suami yang mengumbar kejelekan istrinya kepada orang lain. Biasa Pak, kalau sudah kumpul dengan rekan-rekan kantor, ya, rekan-rekan kerja, kita sembarang cerita, biar kekurangannya istri diceritakan juga. Ibu-ibu juga sebaliknya. Ya, kalau sudah kumpul dengan teman-teman arisan, biar kejelekannya suami diceritakan juga. Padahal Nabi ingatkan, serendah-rendah kedudukan laki-laki di hari kemudian adalah suami yang menceritakan kekurangan istrinya kepada orang lain. Jadilah pakaian yang menutupi aurat pasangan hidup. Yang kedua, pakaian itu berfungsi untuk keindahan. Keindahan Pak, bukan sekedar penutup aurat tapi keindahan. Maka kita ini sebagai suami perindah akhlaknya istri. Istri perindah akhlaknya suami. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, pakaian itu untuk perlindungan. Maka suami memberikan perlindungan kepada istri dan istri menjadi sumber ketenangan bagi suaminya. Nah, terus yang berikutnya, bagi kita yang laki-laki termasuk saya, apa kewajiban kita? Satu, Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran pada surah An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi istrinya. Kita sebagai suami Pak, pemimpin untuk istri. Bagaimana supaya kita mengarahkan istri kita, anak-anak kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, suami itu mesti memperlakukan istrinya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Allah akan ingatkan, fa in karihtumuhunna. Jika tiba-tiba kalian merasa tidak suka sama istri, periksa dulu. Fa'asa an takrahu syai'an. Mungkin sebetulnya ada sesuatu yang kamu tidak suka, tapi istri itu hanya menjadi pelampiasan saja. Karena di kantor Pak, kita dimarahi atasan, tiba di rumah, kita lampiaskan kemarahan itu kepada istri kita. Jadi Allah ingatkan, perlakukan istrimu dengan cara yang santun. Kemudian yang ketiga, nafkahi istri. Di surah An-Nur Allah perintahkan, liyumfik dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizqu falyumfik mimma atahullah. Kalau misalnya ada seorang suami yang punya penghasilan yang banyak, yang besar, berikan nafkah yang besar juga kepada istri. Tapi kalau misalnya rezeki kita sempit, penghasilan sedikit, tetap nafkahi istrimu sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan apa yang telah diberikan kepadanya. Dan menafkahi istri pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah menjelaskan, satu dinar 4,25 gram emas yang kalian nafkahkan di jalan Allah. Kemudian ada lagi 1 dinar yang diberikan kepada budak hamba sahaya. Lalu ada lagi 1 dinar yang diberikan kepada fakir miskin. Lalu ada lagi 1 dinar digunakan untuk menafkahi istri. Yang mana yang lebih besar pahalanya di sisi Allah? Kata Nabi, lebih besar pahalanya 1 dinar yang digunakan untuk menafkahi istri. Lebih besar apa pahalanya? Dibandingkan dengan 1 dinar untuk berjihad, dibandingkan 1 dinar yang diberikan pada hamba sahaya, dibandingkan dengan 1 dinar yang diberikan pada fakir miskin. Lebih besar pahalanya 1 dinar yang digunakan untuk menafkahi keluarga. Maka berikanlah nafkah yang mencukupi untuk keluarga kita. Meskipun istri misalnya bekerja, istri kerja Pak, dan sekalipun penghasilannya lebih besar daripada suami, itu tidak bisa menjadi penghalang atau menjadi alasan bagi suami untuk tidak menafkahi istrinya. Dan kita mengatakan, ada juga penghasilannya istriku, biar ada Pak, kewajiban kita untuk menafkahi istri. Nah, itu bagi kita yang laki-laki. Kemudian yang berikutnya, ya saya sebutkan di ringkas saja Pak, udah hampir habis waktunya. Untuk istri, ya, Nabi pernah ditanya, ayun nisai khair, istri yang baik itu yang bagaimana sebetulnya ya Rasulullah? Kata Nabi, istri yang baik itu 1, idza ra'aitaha tasurruka, kalau dipandang oleh suaminya menyenangkan hati. Yang kedua, idza amartaha tuti'uka, kalau diminta oleh suami melakukan sesuatu dia taat. Dan yang ketiga, idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malik, kalau suaminya tidak ada di rumah, dia bisa menjaga kehormatan dirinya dan harta suaminya. Nah, itu diantara ciri-ciri istri yang baik menurut Nabi SAW. Pada akhirnya, ya, sebelum kita masuki sesi dialog, saya ingin sampaikan seperti ini. Tidak ada yang sempurna secara mutlak
di atas permukaan bumi dan di bawah kolong langit. Karena yang sempurna itu hanya Allah pencipta langit dan bumi. Maka yakinlah Pak, tidak ada istri yang sempurna di atas muka bumi ini. Yakinlah Bu, tidak ada suami yang sempurna. Kalau ada di antara kita yang merasa ya tidak puas dengan pasangan hidupnya sekarang karena merasa ada kekurangannya, biar kita ganti dengan siapapun tetap akan ada kekurangannya. Maka jika ada yang menganggap kebahagiaan akan diperoleh kalau pasangan hidup sempurna, kita tidak akan pernah merasa bahagia. Kebahagiaan itu akan kita peroleh dalam kehidupan berkeluarga jika kita bisa mensyukuri kelebihan pasangan hidup dan sabar atas kekurangan mereka. Karena kita juga pasti punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Saya kira itu pengantar yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.